Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang terkasih, Stefanus yang kita peringati dan kita pestakan pada hari ini adalah martir yang pertama. Dia memberikan teladan sebagai seorang Kristiani yang memberitakan Injil kepada banyak orang, yakni kepada masyarakat Yahudi. Dan kuasa Roh Kudus menyertainya sehingga banyak mujizat terjadi. Dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus dengan gigih memberitakan tentang Yesus yang disalib, telah bangkit dan naik ke surga. Ia adalah Mesias, Sang Juru Selamat, dan itu diwartakan kepada masyarakat Yahudi. Namun ada saja pihak yang tidak suka dan memusuhinya, yaitu dari kalangan orang Farisi dan ahli Taurat, dari pemuka agama Yahudi. Dan mereka menangkap Stefanus, mengadilinya, serta menghukumnya sampai mati dengan hukuman rajam, dilempari batu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Gereja Katolik menghormati Stefanus dengan menetapkan pada hari ini sebagai pesta Santo Stefanus, sebagai martir yang pertama. Kita tidak boleh takut akan adanya aniaya karena iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab kuasa Allah, yakni kuasa Roh Kudus, akan menyertai kita.
Dalam Injil Matius bab 10 ayat 20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yang penting adalah iman kita tetap percaya dan setia kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan hidup kita. Apakah itu penganiayaan ataupun penderitaan akibat masalah iman, masalah hidup yang menimpa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Matius bab 10 ayat 22b dikatakan demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita mesti tahu kebenaran firman Tuhan supaya iman kita tidak goyah, karena kita yakin Allah sangat mengasihi kita. Memang dalam hidup ini akan ada ujian iman dan pencobaan. Namun semuanya itu adalah bagian untuk menguatkan iman kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penderitaan terjadi kadang-kadang karena kita tidak berserah diri sepenuhnya pada Tuhan Allah. Tatkala datang ujian iman, maka kita tidak akan menderita bila saja kita yakin dan percaya kepada firman-Nya serta hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah dinamika hidup ini, silih berganti datangnya ujian dan pencobaan. Namun yakinlah bahwa berkat Allah lebih besar tercurah kepada kita, sehingga hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Semoga ini menguatkan kita mampu menjadi martir-martir di zaman sekarang ini, menjadi Stefanus di tahun 2022 ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Stefanus telah rela menderita, dianiaya hingga menjadi martir pertama demi mewartakan kemuliaan nama-Mu. Buatlah kami juga menjadi martir-martir kecil yang rela menderita dan berjuang dalam segala kesulitan untuk bersaksi mewartakan kabar baik-Mu. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.